Salam Bapak Ibu sering dikasih Tuhan. Hari ini Selasa 19 Desember 2023. Mari kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dalam pesan gembala. Ya, kita awali di dalam doa. Segala puji hormat syukur kami akan kehadirat-Mu, Allah yang kami sembah, kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari, dan saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, taruh perkataan-Mu, taruh perkataan dalam mulut bibir hamba-Mu, biar ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, setiap hari kita diberhadapkan dengan berbagai pilihan. Ya, jadi Bapak Ibu saudara bangun tidur itu sudah diberhadapkan dengan berbagai pilihan. Ya, apa yang tidak kita kerjakan pada hari ini, apa yang tidak bisa kita tinggalkan hari ini, ya, apa yang harus kita hindari untuk kita lakukan hari ini. Intinya setiap kita diberhadapkan pada pilihan-pilihan yang itu seringkali tidak mudah. Ya, tidak mudah dalam arti begini Bapak Ibu saudara. Karena pilihan-pilihan itu, ya, pilihan-pilihan yang saya maksud di sini adalah prioritas apa yang utama bagi kita untuk kita lakukan. Ya, jadi kita punya tiga hal. Yang pertama adalah prioritas yang utama, yang tidak bisa tidak kita kerjakan, artinya wajib kita kerjakan. Ya, dan pilihan kedua, ya ini yang penting tapi mungkin bisa ditunda. Ya, pilihan ketiga, ya bahkan mungkin bisa diabaikan. Ya, jadi kita jangan salah menentukan prioritas apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Ya, terlebih kalau kita menggenggam uang yang cukup banyak. Ya, kita menggenggam, ya kita dipercayakan uang dengan jumlah yang cukup besar. Itu lebih berbahaya. Ya, ini lebih berbahaya. Karena dengan uang yang banyak itu nyaris kita bisa melakukan apa saja. Ya, kita mau pergi ke sana bisa, mau makan ini bisa, beli ini bisa, ya, mau beli barang yang mewah berharga bisa. Ya. Maka saya katakan orang percaya harus dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ketika dia dibekali dengan kebenaran firman Tuhan, dan memang orang ini benar-benar untuk fokus hidupnya adalah benar di hadapan Tuhan, maka dia akan tidak membahayakan banyak orang. Ya, sejumlah uang yang cukup besar di tangan orang yang tidak takut akan Tuhan, ini jauh lebih membahayakan. Ya, jauh lebih membahayakan kalau uang itu tidak besar. Jadi orang itu tidak baik, ya, atau sedikit jahat, tapi di tangannya hanya ada uang 5 juta, 10 juta. Memang dia bisa berbuat jahat mungkin, tetapi dengan kekuatan uang segitu, kira-kira dia tidak bisa melakukan hal yang ekstrim jahatnya. Tapi kalau dia bisa punya uang, kekuatan uang sampai 10 miliar, ya, dengan jiwa, dengan karakter yang buruk, ya, dengan banyak keinginan daging, ya, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu begitu liar, ini justru membahayakan. Ya, saya katakan apa? Ini membahayakan orang seperti ini. Dia bisa membawa lebih banyak korban, dia bisa melukai banyak orang dengan kekuatan uang yang besar itu. Ya, maka tadi saya katakan, bangun pagi kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang itu akan menentukan arah hidup kita. Ya, dan pilihan-pilihan yang dipilih seseorang itu landasannya pasti filosofi yang dia pahami.
Kalau dia memahami filosofi dunia, dia sudah diasuh oleh dunia, dibesarkan oleh suasana duniawi, ya sudah, bangun pagi dia akan menuruti keinginan dagingnya, membelanjakan uang seenaknya, pergi ke tempat orang yang mungkin itu tidak perlu dia kunjungi, merancang sesuatu yang itu bisa membahayakan orang lain, juga membahayakan hidupnya. Ya, maka betapa pentingnya kita itu memiliki pemahaman firman yang lengkap. Dan satu hal yang mau saya katakan, setiap keputusan yang kita ambil dari mulai kita bangun pagi, apa yang menjadi prioritas yang akan kita kerjakan itu harus memiliki nilai kekekalan. Ya, harus memiliki nilai kekekalan. Ini harus bisa dihubungkan dengan nasib kekal jiwa kita. Kalau orang sudah berpikir ke sana, ya seberapapun banyak uang ada di tangannya, dia tidak akan membahayakan banyak orang. Karena yang dia pikirkan, ya, bagaimana keputusan saya, tindakan saya hari ini itu berkenaan, saya hubungkan dengan nasib kekal jiwa kita. Artinya apa? Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang takut berbuat dosa. Dia takut melukai orang lain, takut membuat orang lain menderita, takut membuat orang lain tidak nyaman. Ya. Dan ini lewat keputusan-keputusan kita. Maka saya katakan bangun pagi, setiap kita dihadapkan dengan berbagai macam keputusan. Apa yang kita lakukan itu, apa benar-benar ini mengandung nilai kekal. Ya, ini ada hubungannya dengan nasib kekal jiwa saya, nasib kekal jiwa orang-orang yang aku kasih. Ya, memang seringkali orang melakukan sesuatu, tetapi orang itu merasa bahwa apa yang dia lakukan itu tidak mengandung unsur kejahatan. Bisa, ya, dia melakukan sesuatu yang itu tidak mengandung unsur kejahatan, dan bahkan mungkin dia tidak bisa dipersalahkan oleh orang lain dengan apa yang dia lakukan. Tetapi saya mengatakan, kalau ukurannya hanya seperti itu, ya ukurannya asal aku tidak melukai orang lain, tidak merugikan orang lain, ya, tetapi tidak ada ukuran yang itu adalah penting bagi orang percaya, yaitu apa? Apakah yang aku lakukan menyenangkan Tuhan, menyukakan hati Tuhan atau tidak? Nah, ini yang perlu dipikirkan. Ya, jadi keputusan-keputusan kita, baik itu lewat perbuatan, perkataan kita, kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita, perbuatan, tindakan kita, keputusan kita, semuanya arahnya harus menyenangkan hati Tuhan. Ya, tidak menjadi batu sandungan. Saya Bapak Ibu Saudara baca di dalam 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Ya. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Ya. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Ya, maka tadi di depan saya katakan, seringkali keputusan kita mungkin tidak mengandung unsur dosa. Ya, apa yang kita putuskan, apa yang kita perbuat, apa yang kita perkatakan, mungkin memang tidak mengandung, tidak ada unsur dosa. Dan dikatakan boleh melakukan, tetapi ayat ini katakan benar, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Ya, apakah yang kita lakukan, kita perbuat itu berguna atau tidak? Itu yang ditanyakan. Ya,
Misalnya kita bangun pagi-pagi, ya, kita bangun pagi-pagi, kita sudah disibukkan dengan, ya, dengan piaraan kita. Ya, apakah itu anjing kah atau apakah yang itu sampai menyita waktu kita. Yang itu sampai menyita waktu kita. Ya, apakah itu mobil antik atau motor antik kita yang kita sukai. Ya, yang olehnya kita bisa menghabiskan waktu untuk mengurus barang-barang. Ya, mengurus sesuatu yang menurut kita bernilai. Memang itu tidak ada unsur dosa di dalamnya. Tetapi kita renung, apakah dengan melakukan itu berguna? Ya, istri, pasangan hidup kita, anak-anak kita, orang-orang di luar, di dalam rumah, orang-orang yang satu rumah dengan kita, menikmati atau tidak? Itu yang harus dipertanyakan. Ya, banyak kali kita itu melakukan sesuatu yang sejatinya nggak banyak berguna. Ya, nggak banyak berguna. Ya mungkin bisa berguna untuk diri kita, tetapi justru karena kita melakukan itu, kita meninggalkan banyak hal, kita melupakan banyak hal. Ya, yang akhirnya tidak membawa hidup kita, tidak membawa diri kita sebagai orang percaya itu menjadi orang yang dewasa rohani. Padahal di depan saya katakan, kita harus melakukan sesuatu yang itu ujungnya akan menyenangkan hati Tuhan, tidak menjadi batu sandungan. Karena ini adalah sesuatu yang bernilai kekal. Ya, ada muatan untuk itu berhubungan dengan nasib kekal jiwa kita. Ya, kalau kita hanya senang hobi-hobi mobil antik, motor antik yang itu menghabiskan waktu kita, ya, itu kan tidak ada hubungannya dengan nasib kekal jiwa kita. Ya, kalau memang Bapak Ibu Saudara sebagai pedagang, oh enggak masalah. Ya, pedagang yang wah nanti karena kita merawat itu kita dagang dapat cuan untung besar, nah itu nggak masalah, karena itu mata pencaharian. Ya, harus bisa membedakan. Kalau ini mata pencaharian saya, ya ini urusan pendaringan, nggak masalah. Ya, kalau orang hobinya cari ikan tapi bukan untuk mengisi waktu luang, tapi memang sebagai mata pencaharian, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Ya, kalau kita hobinya ngurus mobil-mobil antik, barang-barang antik, kalau itu memang bisnis kita, itu yang mendatangkan uang kita, tidak masalah. Tetapi jangan itu hanya menyukakan hati kita yang tidak berdampak bagi keluarga kita, bahkan bagi Tuhan. Nggak ada gunanya. Ya, boleh, benar, tapi bukan segala sesuatu itu berguna. Tidak berguna. Ya, kalau mau olahraga, kita bisa olahraga yang tidak perlu meninggalkan orang di rumah. Wah, karena sibuk olahraga kita ikut komunitas goes. Enggak salah. Kalau itu memang hanya untuk kesehatan, yang kita tahu ada waktu-waktu. Tapi kalau itu sampai menyita waktu, kita punya komunitas dengan sangat intim, dengan kuat keterikatannya, yang akhirnya ini tidak membangun, ya, tidak membangun kerohanian kita sebagai orang percaya, tidak berguna. Tidak ada hubungannya dengan nasib kekal jiwa kita, tidak membuat kita menjadi lebih rohani, tidak membuat kita menjadi lebih mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kenapa mesti kita kerjakan? Ya, jadi kalau hanya nuruti senang hati kita, banyak hal yang itu bisa menyenangkan hati kita, yang itu semuanya memang tidak mengandung unsur dosa. Tapi ingat, apakah itu berguna? Ya, tanya Tuhan. Ya, tanya orang-orang sekitar Bapak Ibu Saudara, pasangan hidup, anak, cucu, menantu, orang tua. Apakah dengan melakukan kegiatan ini mereka juga ikut menikmati, atau malah kita menjadi batu sandungan?
Kalau itu menjadi batu sandungan, hentikan. Ya. Selanjutnya dikatakan segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ya, membangun di sini ini tentu fokusnya membangun iman percaya kita, membangun manusia batiniah kita. Ya, ini ingat, ini ditujukan kepada jemaat Korintus. Jemaat Korintus yang seringkali saya katakan jemaat yang ini Korintus kota besar, di sana banyak orang kaya, banyak orang pandai, banyak nabi palsu atau guru-guru palsu, yang masing-masing orang akan menyampaikan doktrinnya, filosofi hidupnya. Ya, karena Korintus adalah kota di mana banyak orang kaya, di situ akan banyak guru palsu atau nabi palsu. Pasti masing-masing pribadi akan memaparkan doktrinnya, filosofi hidupnya, dan kita orang percaya, kita yang harus jeli, kita harus bisa memilih. Kita harus bisa memilih mana yang harus aku prioritaskan. Nah, sekali lagi saya mengingatkan, prioritas kita adalah melakukan sesuatu yang itu ada muatannya untuk nasib kekal jiwa kita. Ya, ada muaranya, harus bisa mendewasakan rohani kita. Kita bisa menunjukkan pada mereka bahwa kita adalah orang-orang percaya yang sedang bertumbuh. Ya, ini. Jadi saya mungkin beberapa kali membaca kebenaran ini, tetapi baru tadi siang, tadi sore saya ketika lihat kebenaran, saya ulang, penting. Ya, ini perlu. Karena setiap kita itu terbuka, pintu itu terbuka bagi kita untuk bisa melakukan apa saja. Mulai dari bangun pagi, kita bisa memilih apa yang kita putuskan untuk kita lakukan pada hari ini. Apa yang jadi prioritas. Ingat, prioritas. Ya, kita harus tahu mana prioritas. Yang pertama, harus bangun pagi, harus berlutut di kaki Tuhan. Itu harus menjadi prioritas. Duduk di kaki Tuhan, menaikkan pujian penyembahan, itu harus menjadi prioritas. Dan saya tidak bisa menentukan harus sekian menit, sekian jam, tidak. Bapak Ibu Saudara yang bisa menentukan. Ya, kadang-kadang memang tidak menutup kemungkinan hari ini jadwalnya begitu padat. Ya semalam pulang malam, larut malam karena pekerjaan. Dan hari ini jadwal begitu padat sehingga kita pun tidak bisa saat teduh dengan waktu yang cukup. Ya, misalnya biasanya bisa 45 menit, 1 jam, tapi kali ini mungkin hanya 15 menit. Tidak masalah. Tuhan tahu. Ya. Tetapi ingat, karena Tuhan tahu, jangan sampai kita menganggap tidak penting ada di kaki Tuhan. Ya, jangan kita menganggap bahwa tidak penting duduk di kaki Tuhan. Ini membahayakan. Ya, ini membahayakan. Karena itu prioritas pertama. Kalau prioritas pertama itu kita sudah salah, selanjutnya jam-jam berikutnya kita akan salah. Ya, jam berapa kita bangun pagi? Taruhlah jam 5. Apa keputusan kita yang kita ambil? Jam 6, jam 7, dan selanjutnya. Ketika keputusan kita pertama salah, kita tidak merasa perlu Tuhan, maka jam-jam berikutnya itu hampir pasti diisi dengan keputusan-keputusan yang salah. Saya mengingatkan, keputusan yang salah di sini belum tentu muatannya ada muatan salah atau berdosa, belum tentu. Tetapi yang jelas, keputusan yang salah itu tidak membangun
kerohanian kita, tidak membangun pertumbuhan rohani kita, tidak ada hubungannya dengan nasib kekal jiwa kita. Ya, jadi keputusan-keputusan yang salah itu belum tentu selalu berisi dengan dosa dan kejahatan, belum tentu. Ya, Anda, Bapak Ibu, sudah menghabiskan waktu ngobrol dengan teman akrab berjam-jam, ya, makan, menikmati makanan, apalagi keluar kota, itu kan tidak dosa menurut kacamata dunia. Ya, tidak berdosa menurut kacamata dunia. Tetapi kalau kita sebagai orang percaya yang punya hubungan dengan Tuhan, kita akan pertanyakan, apakah engkau menikmati apa yang aku lakukan hari ini, Tuhan? Ya, ini kelihatannya berlebihan atau lebay, tapi ini paling tidak, ya, dengan saya menyampaikan hal ini, Bapak Ibu saya akan mengoreksi setiap keputusan-keputusan kita. Karena kegagalan orang, kegagalan seseorang itu karena dia tidak fokus. Ya, dia tidak fokus. Ya, dia tidak fokus untuk sesuatu hal, dia bercabang banyak memikirkan. Akhirnya apa? Hal yang mestinya menjadi fokus hidupnya terabaikan. Hal yang ya, mestinya menjadi apa? Hal yang mestinya dia perjuangkan justru terlupakan. Nah, ini berjalan waktu dan waktu terus berjalan, akhirnya apa? Setelah sekian tahun kita tidak melakukan apapun, dan itu ditandai dengan apa? Karakter manusia batiniah kita yang buruk. Pemarahlah, tidak jujurlah, pelitlah, kasarlah, pendendamlah. Itu hasil akhirnya seperti itu. Hasil akhirnya. Memang mungkin orang masih bisa murah hati, tetapi murah hati landasannya bukan karena mengasihi sesama. Ya, saya takut murah hatinya seseorang itu kan hanya untuk membangun nilai diri. Wah, ini berbahaya. Murah hati kita landasannya harus karena kita mengasihi sesama. Karena kita tidak ingin melihat orang lain kita tidak ingin melihat orang lain menderita atau tidak nyaman hidupnya, dan kita bisa melakukan yang itu tidak mengganggu keuangan kita. Tidak ada niat motivasi untuk mencari nilai diri, tidak ada. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu saudara, renungkan apakah yang kita lakukan itu berguna, apakah yang kita lakukan itu membangun. Ya, tentu membangun di sini itu berkenaan dengan manusia batiniah kita, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ya, membangun di sini adalah berkenaan dengan pertumbuhan kerohanian kita, apakah makin berjalan terus menuju kedewasaan rohani atau stuck, tidak bertumbuh. Karena kita mengisi hari-hari hidup kita dengan sangat sembrono, merasa tidak perlu Tuhan, merasa sudah hebat dengan pengetahuan yang ada di dalam otaknya, sehingga seperti Tuhan itu nomor sekian. Ingat, apa yang kita lakukan harus bernilai kekal. Itu harus ada hubungannya dengan nasib kekal jiwa kita. Itu yang paling penting. Jangan salah. Ya, oke. Ini yang saya sampaikan. Bangun pagi, cari aktivitas. Prioritas mana yang harus aku lakukan? Tuhan nomor 1. Tuhan nomor 2. Tuhan nomor 3. Sampai seterusnya Tuhan. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan semua untuk Tuhan. Ya, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, bekerja untuk Tuhan, membangun bisnis untuk Tuhan. Ya. Membangun jaringan hubungan dengan sesama untuk kepentingan Tuhan. Ya, dan ini tidak mudah. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, hamba telah selesai berbicara, meteraikan firman dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.